melihat 3 paparan tadi dari ketiga startup ini, dari Surya, dari Waste for Change, dan juga dari Fresh Carbon. Sekali lagi untuk para audiens sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan sekarang juga di chat box, dan our team akan mengkurasi 3 pertanyaan terbaik untuk ditanyakan. Tapi mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan dari audiens, mungkin pertanyaan dari saya dulu, boleh? Oke, so pertanyaannya untuk ketiga tamu kita hari ini sih. Jadi untuk Pak Eka, Mas Sano, dan juga Jeffrey ya. Mungkin kita kan udah ngeliat ya, ada perubahan behaviors dari sisi consumers, dari sisi perorangan gitu ya, individual, that they already more aware with the greener earth and sustainability and everything. Juga kita sudah mendengar tadi ada bold commitments dan juga efforts dari government untuk mendukung tentunya sustainability, dan juga para business leaders, investors, entrepreneurs semuanya juga right now doing this green solutions. Pertanyaannya adalah apa yang what could be the challenge now? I mean, what will be the challenge like for now and then for the next 5 years dengan semua dukungan yang mungkin belum ada, tapi maksudnya mungkin ya semakin konkret dari yang sebelumnya. Apa yang kira-kira what will be the challenge now and for the next 5 years? Mungkin dari Mas Eka dulu boleh? So I think ya seperti tadi Mbak bilang gitu kan ya, memang udah mulai banyak waking up ini ya. Dan memang kalau saya kan recalling Mbak Jati gitu ya, sama 3 tahun terakhir ini, waktu di awal-awal memang judulnya setengah mati sih. Setiap kali kita mau coba jualan, kamu harus save the earth. Kenapa? Itu cuma butuh duit gitu kan. Itu mereka sering banget gitu kan. Sekarang I can see that there is more and more orang-orang yang aware. Cuman yang kita lihat adalah sebenarnya mereka biarpun aware, mereka kayaknya masih belum banyak yang tahu gimana caranya mereka mengurangi impact carbon dioxide-nya, mereka mengurangi impact waste-nya gitu, atau mungkin how do they even offset the old carbon ini kan mereka banyak yang lost. I think mungkin edukasi itu yang paling utama. Berarti Mas challenge-nya masih educating-nya ya, masih di tahap edukasinya lagi supaya nggak sampai di awareness aja gitu. Oke. Mas Sano kayaknya udah ready, udah begini. Mungkin Mas Sano silakan. Tadi ya statement saya, kecepatan kerusakan lingkungan per hari ini masih jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan solusinya. So, kita harus mengkampanyekan speed up the solution. We need to speed up the solution. UNEP said that this next 10 years is very critical year, a very critical decade to restore our environmental status. Kalau kita kelewat di 10 tahun ke depan, lingkungan akan masuk ke fase yang tidak bisa diperbaiki kembali. Irreversible condition. So it's pretty much cepat banget. Iya, ini nggak boleh kelewat itu. So speed up the solution. For me, solution is already there. Teknologi ada, solusi ada, inovasi ada gitu ya. Jadi yang paling penting saya ada 2 sih. Tentu kesadaran publik atau awareness publik itu penting. Nah, salah satu untuk membuat awareness publik dan kesadaran publik itu tidak hanya bisa dari sebuah sosialisasi, edukasi, dan campaign. Tetapi the most critical one is law enforcement. Karena kita nggak bisa menunggu orang akan aware dan sadar bahwasanya kita itu butuh air, butuh energi, butuh udara, dan segala macam. Kadang-kadang we are take it for granted aja gitu. Jadi memang harus di-push. Contohnya quite happy dengan adanya carbon tax. Ya paksa aja. Memang realitanya semua orang harus bertanggung jawab kok gitu. Jadi menurut saya itu gap yang harus kita bantu supaya masyarakat itu betul-betul menjalani yang benar gitu ya. Karena mereka nggak sadar. Emang kita pakai helm karena sayang kepala, bukan. Karena malas ditilang polisi. Jadi sama menurut saya kita harus membantu policy brief kepada pemerintah dan membantu supaya adanya law enforcement yang benar. Yang kedua adalah financing gap. Climate financing gap. Untuk kita bertransisi menuju yang lebih baik, we need quite a huge amount of financing. Baik itu di energi, baik itu di restorasi hutan, baik itu di waste management. Gitu. Jadi kita harus mulai shifting perputaran uang, seperti tadi disampaikan oleh teman-teman Saratoga. Jadi udah conventional business itu udah heavily invested. Nah, bagaimana kemudian yang pro kepada isu lingkungan and solving a climate crisis itu harus diberikan lebih besar porsi untuk investmentnya. Nah, menurut saya challenge-nya ke depan ini adalah bagaimana kita bersama-sama
membantu semua stakeholder, ekosistemnya, pemerintah. Satu, enforce the law. Dua adalah how to create innovative financing. Itu menurut saya salah satu yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Anong. Pokoknya tadi beyond public awareness ada law enforcement yang harus ditegakkan untuk supaya kita bisa menjaga bumi lebih baik dan juga ya shifting financing ya untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang tentunya go green gitu. Oke, Mas Jeffrey. Jeffrey, so yeah, what's your thought about this? What could be the challenge now? Sure. I think we heard, the solutions are already there. For nature-based solutions, Indonesia has been a leader in the development of these projects, for over 10 years. But I think, the industry could face some policy change issues. So I think, awareness, working with government counterparts, really showing the benefits that these projects can bring to local economies, ecotourism potential, I think is the way to get all the stakeholders on board to make sure that this sector really grows in the future. Okay, thank you so much. We have received one question, actually mungkin untuk tim multimedia boleh dibantu ditayangkan. Tadi di screen tadi kita menerima pertanyaan untuk Pak Eka. Oke, untuk Pak Eka dari Siti Siwi Wulandari. Pemanfaatan solar energi menjanjikan, tapi apakah dapat dipakai oleh masyarakat umum mengingat baterai cukup mahal sehingga baru bisa digunakan oleh perusahaan atau golongan yang mampu? Silakan Pak Eka. Ini mungkin meng-highlight bahwa kepentingan dari edukasi itu gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat sejarahnya solar panel itu gitu. Memang benar solar panel itu sempat satu waktu mahal banget gitu kan. Dan juga butuh baterai gitu kan. Cuman sudah berpuluh-puluh tahun sudah diiterasi gitu kan, dan akhirnya mereka come up with a solution sebenarnya. Dan solution ini sebenarnya mulai dicetuskan di sekitar 2007 itu untuk mereka bikin solar panel semurah-murah mungkin, dan mereka kita akan bergerak di dua fase gitu kan ya. Fase pertama adalah apa yang kita sebut dengan on-grid parity, yaitu solar system tanpa baterai itu harus bisa lebih murah daripada harga listrik secara umum gitu kan. Dan juga fase kedua adalah dengan baterai gitu kan. Nah, mungkin yang sekarang lagi ramai dibicarakan di publik kan baterai, mobil listrik segala macam gitu kan ya. Itu definitely akan datang. Cuman memang jujurnya memang belum sampai di saat waktunya gitu ya. Tetapi dari segi teknologi sudah mulai masuk. Nah, untuk balik ke pertanyaan ini gitu kan. Kenapa apakah ini bisa dipakai dengan masyarakat umum? Definitely udah mulai bisa. Kita waktu dimulai di 2018 itu kita memang kebanyakan mulai di perusahaan-perusahaan. Saya sendiri personally udah mulai pakai di rumah saya, dan sebenarnya kalau dilihatin on-grid parity ini di rumah-rumah itu balik modalnya kita juga cukup pendek gitu kan ya. Sehingga bisa dipakai untuk ini. Memang yang kurang sekarang ini adalah financing untuk masyarakat umum. Nah, itu yang kedepannya mungkin tadi Mas Eno bilang innovative financing gimana caranya, itu juga salah satu yang bidang yang kita lagi coba solusikan. Tapi memang kita mau coba arahnya sekarang mulai dari perusahaan-perusahaan dulu untuk memberikan give this blanket understanding lah bahwa ini bukan cuman bukan cuman science fiction gitu ya, bahwa ini tuh real gitu kan, dan ini di pabrik-pabrik bisa dipakai apalagi di rumah gitu kan. Nah, mungkin tahap berikutnya mungkin yang lebih seperti Mas Eno bilang gitu kan. Memang benar kita akhir-akhirnya harus ke arah law enforcement. Cuman yang saya percaya itu kita di Indonesia itu kan karena sangat demokrasi gitu ya. Pemerintah itu kalau mau bikin decision pasti akan liatin masyarakat gitu kan. Nah, jadi menurut saya kita sebagai masyarakat juga punya suatu role gitu untuk memberitahukan, memberi isyarat-isyarat, memberi signal-signal kepada pemerintah ini bahwa kita itu mau dan kita itu peduli sama clean energy, kita itu peduli sama waste management, kita itu peduli untuk konservasi lingkungan gitu kan. Kalau misalnya nggak mulai dari kita dan ya ibaratnya pemerintah bakal yaudah kenapa harus saya enforce, masyarakat nggak minta kok gitu kan. Mereka kan yang penting di voting aja gitu kan. Itu yang mungkin message saya kepada Hari Bumi ini untuk tolonglah bantu
karena bumi ini kan milik kita bersama. There is no planet B gitu ya. Jadi dari masyarakat itu tolong dibantu untuk memberikan isyarat-isyarat ini, karena kalau tidak pemerintah tidak akan bergerak. Oke, bumi milik bersama harus kita jaga bersama-sama juga ya. Oke, sebenarnya mungkin akan ada banyak sekali topik yang bisa dibahas, tapi tadi kita sudah mendengar banyak paparan dari masing-masing perusahaan ini, masing-masing leaders ini, dan I think it's already enough gitu apa yang mereka jelaskan. Sudah cukup jelas maksudnya, sudah cukup jelas bahwa ya their efforts and actions in the ground apa aja yang mereka lakukan. Tadi kita juga sudah ada sempat Q&A sedikit, tapi berhubung waktu memang terbatas, kita juga harus menyelesaikan sesi Q&A ini. Tapi sebelum itu, mungkin saya ingin menanyakan closing statement dari masing-masing panelis hari ini. Saya mungkin mau mulai dari Mas Hano dulu ya, Mas Hano mungkin bisa memberikan closing statement, kemudian Jeffrey dan juga Pak Eka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pikir ini apa ya? Ya Hari Bumi bukan sebenarnya menjadi peduli terhadap bumi, menjadi peduli terhadap lingkungan bukan cuma setahun sekali gitu ya. Jadi ini harus menjadi everyday act, everyday daily life gitu. Dan saya sedikit mendorong pihak-pihak yang memiliki leadership gitu ya, power gitu, itu harus mengarahkan ke arah yang benar. Karena kepala belok kanan, kaki ikut gitu. Artinya pihak-pihak yang memang punya decision maker, punya power dan lain-lain itu perlu untuk mendorong ke arah yang lebih baik dan lebih tepat. Dan hari ini sudah dibuktikan pada saat ada Saratoga atau East Venture memilih berinvestasi kepada kami, dampaknya itu berlipat ganda. Dampak ekonomi, dampak sosial gitu ya, lapangan kerja, kemudian dampak lingkungan khususnya. Itu sangat nyata sekali gitu. Jadi artinya investment ini multiplikasi impact-nya gede banget. Jadi saya harap market driven, masyarakat juga lebih tergerak untuk memilih produk-produk dan jasa-jasa yang lebih ramah lingkungan. Dan kemudian untuk government juga mendorong policy driven, mendorong kebijakan-kebijakan yang tepat supaya ekosistemnya itu kondusif gitu ya. Dalam konteks kita membangun green business atau climate tech solution di Indonesia. Selamat Hari Bumi, mari kita mengarah ke yang lebih baik. Terima kasih Mas Hano. Jeffrey. Sure. I mean, I think after seeing the presentations and hearing some of the earlier speeches, Indonesia really is at an inflection point where the major investors and also groups that are really driving change on the environment are now connecting, and investors are now making large-scale investments into these organizations, and I think we're going to see a lot of change happen over the next 5 years, and it's an exciting place to be. So, happy Earth Day. Thank you. Thank you, Jeffrey. Pak Eka, silakan closing statement. Ya, terima kasih. Mungkin di Earth Day ini saya mau mengucapkan bahwa mungkin kita sebenarnya kan berfokus kepada menyelamatkan bumi, dan mungkin banyak yang bertanya gitu kan, kenapa kita harus menyelamatkan bumi gitu. Mungkin saya perlu kasih tahu satu statement lagi gitu ya, bahwa coba dipikirkan bahwa kita tuh menyelamatkan bumi sebenarnya bukan untuk cuma menyelamatkan bumi, cuma untuk menyelamatkan ras kita, ras manusia ini sendiri. Karena kalau saya pernah dilihatin nih, saya kemarin baru nonton dokumentari gitu ya, bahwa sebenarnya life after Chernobyl, everything comes back to normal, but only without human. Itu yang harus kita pikirkan gitu kan, karena bumi ini sudah bertahan hidup millions of years. Sudah ada kepunahan 5 kepunahan yang massal gitu kan, dinosaurus dan kawan-kawan gitu kan. Tapi apa yang akan stop kita sebagai ras manusia ini yang sudah hidup hanya cuma 5.000 tahun di bumi kita ini yang miliaran tahun gitu kan ya. Apa yang akan menyetop kepunahan kita ini? Hanya kita sendiri yang bisa sekarang ini di tangan kita gitu. Makanya di Hari Bumi ini yang mau saya ajakkan kawan-kawan, ayolah kita selamatkan ras kita sendiri, ras manusia ini di hari ini. Awesome. Thank you, gentlemen. Oke, para hadirin sekalian, maka dengan berakhirnya closing statement dari para panelis kita hari ini, tiba juga kita di ujung pengacara. Once again, thank you very much untuk Pak Eka, Pak Sano, dan Mr. Chatelier. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pahala Mansuri, Pak Devin Wiryawan, Ibu Afina Sugiarto, dan segenap tim Saratoga dan East Ventures. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media, partners, dan juga peserta yang sudah hadir.
Saya tutup acara hari ini. Mari bersama-sama kita menjaga kelestarian bumi melalui penggunaan energi terbarukan, mengelola sampah dengan bijak, dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Sampai bertemu di acara Earth Day event selanjutnya. Selamat siang, selamat Hari Bumi.